Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 ICD. Di pertemuan yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai menampilkan file JSON dengan beberapa ketentuan di antaranya yaitu memiliki minimal 20 data, kemudian memiliki minimal 5 atribut utama dan 3 atribut nested structure serta memiliki gambar. Nah, di sini saya telah membuat file JSON-nya itu dengan nama judul buku.json. Untuk atribut utamanya di sini saya mempunyai ID, name, description, rating, image, dan juga text. Kemudian untuk atribut nested structure-nya saya simpan dalam variabel details, yaitu ada author, genre, publisher, year, dan juga price. Nah, di sini karena saya membuatnya dalam bentuk objek, jadi saya membuat dulu array-nya dengan nama novels, nama array-nya, baru di dalamnya itu ada data-datanya. Nah, di sini terdapat beberapa, maksud saya 20 data, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian kita membuat sebuah file baru dengan yang isinya itu list, namun di sini saya langsung buat aja dalam file dengan nama toko buku search filter. Karena nantinya itu juga akan berkesinambungan. Nah, pada ini kita menggunakan fungsi yang namanya itu map untuk menampilkan setiap item dalam array. Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau di sini saya memilih dalam bentuk quest, jadi nanti hasil outputnya itu akan seperti card atau kolom-kolom seperti itu. Nah, karena tadi pada file JSON-nya itu saya menggunakan bentuk objek, jadi di sini untuk mengakses map-nya itu kita harus memanggil dulu array-nya sebelum kita memanggil map-nya, baru nanti kita akses itemnya. Untuk contohnya misalnya seperti ini. Nah, kita akses dulu nama array-nya, baru nanti kita akses map-nya. Setiap komponen yang melalui map ini harus memiliki key yang membedakan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dan harus bersifat unik. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini ada key-nya. Key ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan rendering, serta menghindari rendering yang tidak dibutuhkan atau yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menampilkan data JSON, tapi menggunakan search and filter. Karena tadi berkesinambungan, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Tapi kita jangan lupa untuk memanggilnya pada fungsi main seperti ini, dan jangan lupa juga untuk kita import. Di sini juga ada file Tailwind yang perlu kita import untuk CSS-nya. Nah, di sini karena tadi itu diminta untuk filternya itu menjadi
satu kolom search dan 2 buah filter. Nah, di sini saya telah membuatnya untuk filter section-nya itu. Jadi, di sini ada untuk search-nya itu. Saya membuat seperti ini untuk inputannya. Jadi nanti kita bisa mencari berdasarkan judul, deskripsi, atau penulis. Kemudian untuk filter select-nya itu saya menggunakan mencari berdasarkan genre dan juga berdasarkan harga. Dan juga kita perlu menginisialisasi state untuk menyimpan value dari inputan yang tersedia. Kemudian, kita juga harus membuat logiknya untuk memfilter data JSON-nya sesuai dengan search term dan juga selected tag. Seperti itu, kita sesuaikan saja. Misalnya saya membuatnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk logika atau logiknya. Kemudian di sini juga ada fungsi option yang bisa kita gunakan untuk nantinya bisa kita memilih value yang ada pada form tersebut. Di sini saya terapkan pada filter select, terutama pada select price atau harga, dan juga select name. Dan maksud saya select genre untuk pemilihan berdasarkan genrenya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita menggunakan fungsi filter seperti ini agar data yang di mapping itu nantinya menggunakan data yang telah difilter. Kemudian ada yang namanya best practice state. Nah, karena data yang kita gunakan ini banyak, jadinya kita harus mengupdate cara pemanggilan on-chain-nya, dan juga cara pemanggilan state-nya. Nah, di sini kita ganti on-chain-nya itu dengan handle chain, baik itu di search term ataupun di selected. Dan yang terakhir itu ada responsive and grid design. Nah, responsif itu nantinya akan menyesuaikan ukuran layarnya sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini saya membuatnya ini seperti ini karena saya menggunakan perangkat laptop, jadi saya menggunakan seperti ini, membuat seperti ini, jadi nantinya akan terdapat 4 kolom card-cardnya itu. Kemudian saya juga membuat untuk grid-nya itu seperti ini yang nantinya mengatur tata letak atau jarak antara card-card atau kolom-kolomnya dan juga baris-barisnya atau baris-barisnya seperti itu. Langsung kita lihat output-nya. Nah, seperti ini output yang saya tampilkan. Jadi untuk ini ada kolomnya itu ada 4 ke samping begini dan ke bawah itu di sini ada 5. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada judul, pengarang, harga, rating, dan juga tag-tagnya. Langsung saja kita cari. Nah, untuk filternya ini ada yang satu kolom search, dan 2 buah filter. Nah, jadi langsung saja kita cari misalnya nama penulisnya itu Terelie. Dia akan menampilkan novel-novel apa saja yang ditulis oleh Terelie. Kemudian untuk genre, misalnya kita pilih yang fantasi. Nah, di sini untuk fantasi, dia akan muncul novel dengan genre fantasi.
Selanjutnya untuk harga, misalnya saya pilih yang ini, maka akan muncul novel apa saja dengan range harga di antara 50.000 hingga 100.000. Lalu coba kita cari untuk genre-nya itu romantis. Nah, akan muncul novel apa saja dengan genre romantis dengan range harga 50.000 hingga 100.000. Coba kita cari berdasarkan penulisnya itu, Terelie. Akan muncul novel dengan penulis Terelie, genrenya itu romantis, serta range harganya itu di antara 50.000 hingga 100.000. Ini harganya 88.000. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pertemuan 4 ini. Saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan atau terdapat perbedaan pada codingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.